Halo, pagi semua. Jadi semalam kita sudah menginap di Aimere dan sekarang pagi hari. Belakangnya ini ada pantai Aimere. Jadi kita akan lanjut perjalanan menuju Bajawa. Nanti kita jalan ke sana ke arah Bukit Avatar sekitar area Gunung Inerie. Oke, let's go. Dari Aimere ke Bajawa itu kurang lebih perlu waktu 1 jam kalau kita menggunakan motor. Nah, untuk itu langsung saja kita coba jalan dari Aimere ini ke arah Bajawa. Baru jalan 10 menit malah sudah disambut hujan. Ya sudah, kita neduh lagi sambil nunggu cuacanya mendingan untuk kita jalan lagi. Baru saya puji bentar dengan adanya kabut yang menambah keseruan, malah hujan deras kembali datang. Ya sudah, saya akhirnya meneduh kembali. Ya, halo semuanya. Jadi kita berteduh terlebih dahulu. Hujannya sangat deras dan kondisi jalanan full berkabut. Jadi kita istirahat terlebih dahulu. Ini di salah satu nggak tahu ya, mungkin ini parkiran mobil dari penduduk. Jadi saya dibolehkan untuk istirahat di sini dulu sembari menunggu hujan reda. Perjalanan ke Avatar Hill kurang lebih masih sekitar setengah jam dan kondisi memang tidak mendukung, jadi kita break terlebih dahulu. Bukannya makin reda, makin deres malahan cuacanya. Kurang lebih setengah jam saya nunggu hujan, akhirnya saya bisa lanjut perjalanan ke arah Bajawa. Ya, akhirnya kita udah sampai di Bajawa dan sekarang gue lagi di kotanya. Karena tadi nggak bawa jas hujan dan kehujanan sempat berhenti. Kali ini gue mau beli jas hujannya dulu. Sudah mampir di minimart. Habis itu cari makan dulu karena cuacanya dingin banget dan belum sarapan. Jadi kita cari sarapan dulu. Habis itu baru lanjut ke Avatar Hill. Gitu ya. Gak pakai mikir lama, saya langsung mutusin untuk makan di rumah makan Palapa masakan Padang. Ya, kita tanpa berlama-lama langsung makan aja dulu. Ini tadi udah pesan di rumah masakan Padang, pesan nasi rendang. Jadi seperti ini tadi tampilan dari nasi rendang yang ada di Bajawa.
Selesai makan, saya lanjut menuju ke Bukit Avatar atau Avatar Hill. Nah, dari tempat saya makan lokasinya tidak jauh, kurang lebih hanya 15 menit. Tapi sesampainya di perjalanan, tidak lama saya naik motor, justru hujan kembali menyapa saya. Dari informasi yang saya dapat dari warga sekitar, sebenarnya lokasi dari Bukit Avatar itu sudah dekat sekali, hanya di belakang dari gereja ini. Tapi teman-teman bisa lihat hujannya deras sekali dan tidak memungkinkan kita ke sana. Ya, jadi saya rasa saya tuh nggak berjodoh nih dengan Bukit Avatar gitu ya. Karena sepanjang perjalanan itu ya kehujanan gitu ya, beberapa kali harus neduh gitu. Dan pada saat sudah deket pun gitu ya, saya terpaksa juga harus neduh kembali karena hujannya memang sangat-sangat deras gitu. Di tempat neduh gitu ya, saya sempat ngobrol dengan warga sekitar gitu, bertanya-tanya seputar lokasi dari Bukit Avatar ini, kemudian gimana, apakah kita bisa naik ke atas sana dan seperti apa respon mereka gitu. Nah, dari obrolan itu ternyata mereka merekomendasikan saya itu mending untuk menunda ke Bukit Avatar ini. Karena ada beberapa faktor dengan kondisi hujan seperti ini. Mungkin ketika kita sampai sana, mungkin bisa saja menunggu hujannya reda kemudian ke sana. Tapi jalanannya satu licin gitu. Dan yang kedua, itu belum tentu kita bisa melihat pemandangannya dengan jelas. Karena di daerah Bajawa ini, dari informasi mereka, ketika sudah hujan deras seperti ini, kemungkinan besarnya akan berkabut. Dan Gunung Inerie yang kita bisa lihat dari Bukit Avatar pun kemungkinan besar tidak akan terlihat. Nah, jadi mereka merekomendasikan saya untuk menunda ke sana sekarang gitu. Nah, tapi kan saya kan harus segera balik ke Labuan Bajo gitu. Waktu saya terbatas untuk di Bajawa ini gitu. Saya tidak mungkin menunda ataupun menginap kembali di Bajawa karena memang penerbangan saya itu hari esoknya itu harus ke Jakarta. Nah, untuk itu ya sudah saya putuskan ya sudah mungkin sepertinya belum berjodoh dengan Avatar Hill ataupun dengan Gunung Inerie ini gitu. Saya putuskan untuk balik ke Labuan Bajo. Kebetulan masih siang hari, jadi kalaupun saya harus berjalan ke Labuan Bajo, sepertinya masih bisa ditempuh dengan motor gitu ya. Ya, namanya juga rencana. Tidak semua yang kita rencanakan itu kan berjalan sesuai ekspektasi kita ya. Tapi dari perjalanan ke Bajawa, itu tidak saya sesali sekalipun. Karena di perjalanan pun saya sangat menikmati menggunakan sepeda motor saya, menikmati indahnya perjalanan ke Bajawa ini. Bahkan di pulang saya masih bisa merekam menggunakan drone untuk melihat perbukitan yang ada di Bajawa ini. Sungguh sangat indah sekali alam yang ada di Bajawa. Ya wis, akhirnya karena sepertinya saya dijegal semesta dan gak bisa lanjut ke Bukit Avatar, akhirnya saya turun ke Aimere kembali dengan jalur yang sama dengan saya berangkat gitu. Nah, cuman di tengah perjalanan itu akhirnya saya memutuskan untuk ke Savana Mausui gitu. Jaraknya tidak jauh dari Aimere sebenarnya. Maka dari situ saya kepikiran menarik kayaknya ya kalau ke sana gitu. Karena saya sempat lihat-lihat gitu sebelum ke sana gitu. Savana Mausui yang keren dengan hijaunya hamparan luas gitu ya. Sepertinya menarik untuk dikunjungi. Akhirnya saya ke sana. Nah, bagi teman-teman yang ke Savana Mausui menggunakan kendaraan motor seperti saya, itu hati-hati ya ke atasnya karena jalannya itu banyak yang rusak gitu. Jadi tetap perlu perhatikan jalanan dan pastikan kendaraannya juga prima.
Jalan menuju ke savananya itu memang agak susah teman-teman. Tapi percayalah, ketika sudah di atas, semua itu akan terbayarkan dengan pemandangan yang sangat indah teman-teman. Bahkan dari savana ini sebenarnya di ujung sana, teman-teman bisa lihat kalau cuacanya tidak mendung dan berawan seperti saya saat ini, itu kita bisa lihat Gunung Iniri secara langsung. Jadi tanpa ke Bajawa atau ke Bukit Avatar pun kita sebenarnya bisa lihat dari savana ini teman-teman. Ya semoga teman-teman yang ke sana bisa dapat pemandangan yang lebih lengkap ya, yang nggak mendung ataupun berawan seperti saya. Bicara tentang keindahan Flores memang tiada pernah ada habisnya. Namun, jika kamu bergeser ke wilayah Manggarai Timur, terdapat sebuah surga tersembunyi yang menawarkan kemegahan landscape yang berbeda. Selamat datang di Savana Mausui. Padang sabana yang sangat luas ini menyajikan bentangan vegetasi rumput alami yang berpadu dengan perbukitan bergelombang. Uniknya, karakter Mausui selalu berubah mengikuti ritme musim. Ia akan tampak hijau segar dan hidup saat musim hujan, namun akan bertransformasi menjadi hamparan kuning keemasan yang eksotis layaknya savana di Afrika ketika musim kemarau tiba. Nah teman-teman, akhirnya saya dari Savana Mausui ini rencananya mau langsung melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo gitu. Nah, jarak dari savana ini ke Labuan Bajo kurang lebih adalah 6 jam untuk sampai ke Labuan Bajo. Nah, kalau saya berangkatnya jam 5 sore, kemungkinan besar sampai ke Labuan Bajonya jam 11 malam. Tapi akhirnya saya urungkan niat itu karena di sepanjang perjalanan ini hujan rintik-rintik dan juga kondisinya gelap. Nah, ini teman-teman mungkin harus tahu bagi yang ingin touring menggunakan motor atau seperti saya traveling di NTT ini menggunakan sepeda motor sendiri. Sepanjang perjalanan di Jalan Raya Flores atau jalan utama di NTT ini, sepanjang jalannya itu sebenarnya gelap gitu, minim sekali pencahayaan yang saya temui dan jarak antar kampung ke kampung yang lain itu cukup jauh biasanya. Nah, yang saya pertimbangkan adalah ketika nantinya ke Labuan Bajo ini takutnya ada masalah dengan kendaraan saya gitu di tengah perjalanan. Nah, itu kan akan repot gitu. Sedangkan sudah malam hari. Akhirnya saya mutusin untuk berhenti di daerah Ruteng sekitar jam 9 malam. Nah, mungkin kalau saya gambarkan dari Bajawa ke Labuan Bajo, itu Ruteng itu tengah-tengahnya teman-teman. Jadi saya mutusin untuk berhenti di sana. Kemudian saya nginep, terima kasih Bang Filipus sudah mau membantu saya dan saya nginap di hostelnya. Terima kasih, pelayanannya mantap. Di penginapannya ini saya harus pulang ke Labuan Bajo itu pagi-pagi sekali, sekitar jam 6 atau jam 7 pagi esok harinya. Kenapa? Karena pesawat saya ke Jakartanya itu jam 2 siang teman-teman. Jadi ya aduh memang mepet sekali sebenarnya, tapi alhamdulillahnya nggak apa-apa bisa sampai Jakarta. Makanya saya berangkat ke Labuan Bajonya sangat-sangat pagi sekali gitu. Pagi harinya sebelum melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo, saya menikmati sarapan saya dengan view sunrise dari Ruteng ini, teman-teman. Baru setelah itu akan melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo. Bang Filipus juga menyarankan saya untuk berhenti sejenak nantinya di salah satu spot yang cukup unik di Ruteng ini, yaitu Spiderweb Rice Field. Untuk itu, saya akan coba menghampiri ke area tersebut. Untuk melihat rice field-nya, saya perlu naik ke bukit yang ada di belakangnya kurang lebih sekitar 5 menit untuk bisa melihat pemandangan secara utuhnya. Akhirnya kita sampai di Spider Web Rice Field. Seperti ini. Indah sekali. Sawah terasering jaring laba-laba atau Spider Web Rice Field atau yang dikenal juga oleh masyarakat lokal sebagai Linggolodo, terbentuk bukan karena faktor geografis semata, melainkan karena sistem pembagian tanah komunal warisan leluhur masyarakat adat Manggarai di Flores, Nusa Tenggara Timur. Lahan persawahan dan juga ladang dalam masyarakat Manggarai merupakan tanah adat yang dimiliki bersama warga dalam satu kelompok adat yang dipimpin oleh ketua adat. Tapi pengolahan tetap di tangan masing-masing keluarga. Dan karena itulah, mereka menerapkan sistem pembagian lahan yang disebut lodo.
yang dipimpin oleh ketua adat yang disebut Tuateno. Jadi sebelum dibagi, akan terlebih dahulu digelar upacara adat yang disebut Tenteteno. Ketua adat akan menancapkan kayu teno pada titik pusat lahan atau lingko yang hendak dibagi. Dari titik pusat ini kemudian ditarik garis menjari dan dibuatlah peta-peta. Mengenai keluarga mana yang dapat lahan sebelah mana dan seberapa luas, akan diputuskan bersama-sama sesuai dengan kedudukan dan banyaknya jumlah anggota keluarga. Tanpa berlama-lama, saya langsung melanjutkan perjalanan saya ke Labuan Bajo karena saya takut ketinggalan pesawat saya yang akan segera terbang di jam 2 siang ini ke Jakarta. Untungnya saya sudah bisa sampai di bandara tepat waktu dan sudah bisa menunggu kapan pesawat saya boarding tanpa harus ketar-ketir ketinggalan ke Jakarta. Masuknya saya di pesawat berarti menandai berakhirnya perjalanan saya di Labuan Bajo ini. Keindahan dan juga perasaan yang sangat menyenangkan akan selalu saya ingat sebagai perjalanan yang indah dari Labuan Bajo. Tentu saja saya berharap bisa kembali lagi ke Labuan Bajo atau ke Pulau Flores ini untuk melakukan penjelajahan lain yang belum sempat saya bisa lakukan. Sampai jumpa Labuan Bajo, sampai jumpa di kemudian hari.